Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manusia dalam ajaran Islam. Anggota dari kelompok 1 yang pertama Adinda Permanda, Afdalul Ihsan, Agida Sera Pratama, Agnes Imelia, Aidil Mahendra, Anggun Karisma, Aprilia Wulandari. Untuk memahami konsep manusia menurut Islam, dapat dipahami bagaimana Al-Quran memberikan konsep tentang manusia. Ada dua cara yang dapat digunakan. Pertama, dengan menelusuri arti kata-kata yang dipergunakan Al-Quran untuk menunjukkan makna manusia. Kedua, menelusuri pernyataan Al-Quran yang berhubungan dengan kedudukan manusia dan potensi yang dimiliki manusia. Kami akan membahas tentang ungkapan yang dipergunakan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia. Yang pertama, Al-Insan. Secara umum, kata insan berarti manusia. Dalam Al-Quran, ungkapan yang seakan dengan kata insan dipergunakan kurang lebih sebanyak 331 kali dengan bentuk kata yang berbeda. Di antaranya Al-Insan, Al-Nas, Al-Ins, Unnas, An-Nasi, Insi. Secara morfologis, asal kata al-insan, segolongan ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata al-insan berasal dari kata nasiya yansa yang berarti lupa. Alasan yang dipergunakan karena bentuk tasghir dari kata insan adalah unaisian, yang dapat diartikan bahwa manusia telah melupakan janjinya pada Tuhan. Hal ini bersandar pada perkataan Ibnu Abbas. Pendapat lain menyatakan bahwa asal kata al-insan adalah insian yang berakar kata ins, yang berarti sesuatu yang tampak dan jinak. Pendapat lain mengatakan bahwa asal kata insan adalah nasa yanusu yang bermakna bergoncang. Apabila pendapat tersebut dilihat berdasarkan relevansi makna masing-masing kata tersebut, nasiya, ins, dan nasa dengan kata insan, maka pendapat kedua dipandang lebih kuat sebab akar kata ins sendiri yang berarti sesuatu yang tampak dan jinak, makna ini relevan dengan sifat dan fisik manusia. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan makna etimologinya, maka dapat dikatakan bahwa kata insan mengandung konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki keramahan dan kemampuan mengetahui yang sangat tinggi, atau dalam ungkapan lain, manusia merupakan makhluk kultural dan sosial. Konsep manusia sebagai makhluk kultural terlihat dalam pernyataan Al-Quran bahwa manusia dilengkapi dengan sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan, dan budi, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan meskipun dilahirkan dalam keadaan tidak tahu sama sekali, seperti dikemukakan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Sedangkan konsep manusia sebagai makhluk sosial ini dipertegas dengan beberapa pernyataan Al-Quran yang menegaskan tentang kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa, dan dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup mereka. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, saling membantu dalam kebaikan, Quran Surah Al-Maidah ayat 2, dan penegasan Al-Quran tentang kebahagiaan manusia yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya, Quran Surah Ali Imran ayat 112. Pembahasan yang kedua tentang Al-Bashar. Dalam Al-Quran untuk makna manusia selain kata al-insan dipergunakan kata bashar. Al-bashar berasal dari huruf ba, shin, dan ro yang berarti nampaknya sesuatu dengan baik dan indah. Dari makna tersebut terbentuk kata kerja basyara yang berarti gembira, menggembirakan, memperhatikan, dan mengurus sesuatu. Dalam Al-Quran, kata-kata yang berakar huruf ba, sya, ro digunakan sebanyak 123 kali, yang pada umumnya bermakna kegembiraan, 37 kali bermakna manusia, dan 2 kali dalam arti hubungan seksual. Menurut Al-Raghib, kata bashar adalah jamak dari kata basyarat yang berarti kulit. Manusia disebut bashar karena kulit manusia tampak berbeda dengan kulit makhluk lainnya. Kata ini dalam Al-Quran secara khusus merujuk kepada tubuh dan bentuk lahiriah manusia. Dapat disimpulkan bahwa istilah bashar menunjukkan makna manusia pada aspek hakikatnya sebagai pribadi yang konkret dengan menekankan aspek lahiriah manusia. Yang ketiga, Banu Adam dan Zuriat Adam. Istilah Banu Adam dan Zuriat Adam merujuk kepada pengertian manusia karena adanya kaitan dengan nama Adam yang memberi kesan historis dalam konsep manusia, bahwa manusia berasal dari satu sumber dan satu darah, walaupun mereka tersebar
dalam berbagai warna, kulit, dan ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdal Iksan, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan tentang kedudukan dan tugas manusia. Kedudukan manusia menurut Islam terbagi pada dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. Kata Abdullah sendiri dalam Al-Quran pertama kali ditemukan dalam surat Al-Alaq ayat 10. Kemudian dalam bentuk kata kerja ditemukan dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Dari dua pengguna kata Abdullah tersebut terlihat bahwa konsep yang terkandung meliputi dua aspek, yaitu subjek yang menyembah, yaitu manusia, dan objek yang disembah. Kesimpulan bahwa kata Abdullah mengandung pengertian ibadah dalam makna penyerahan diri manusia pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Dengan kata Abdullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang mengemban tugas-tugas peribadahan. Sedangkan mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah dapat kita temukan dalam surah Al-Fatihah ayat 39. Pengertian khalifah jika dilihat dari akar katanya berasal dari kata khalafah yang berarti menggantikan tempat seseorang sepeninggalannya. Karena itu khalifah atau khalifah berarti seseorang pengganti. Dengan ini kata khulufah dan khalaf sebagai bentuk jamak dari kata khalifah telah digunakan dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gida Sal pertama akan menjelaskan tentang karakteristik manusia. Fitrah manusia dalam asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dua, jasad dan ruh. Jasad atau al-jism merupakan bagian raga atau badan manusia yang berasal dari tanah, sedangkan secara harfiah berarti angin. Nafis merupakan hakikat di manusia yang dengannya manusia dapat hidup dan mengetahui segala sesuatu. 3, free will. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan berkehendak dan menentukan perilaku kehidupannya. Akal. Keempat, akal adalah suatu peralatan rohaniah yang manusia berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agnes Imelia akan menjelaskan tentang rumusan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah menjaga agama atau hifzuddin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Mahendra dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang menjaga keturunan atau hifzun nasli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhi wa kafa bi rabbika bizunubi ibadi khabiran basyira, yang artinya, dan berapa banyaknya kaum sudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan diri dari perbuatan zina, maka syariat membolehkan dan menganjurkan untuk berpoligami, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum alla tubsitu fil yatama fa'unihu ma tabalakum minan nisha masna wa sulasa waru'an. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatu aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina sedangkan ia dalam keadaan beriman. Dalam sebagian riwayat dijelaskan, iman tercerabut darinya jika ia berhenti dari berzina, maka keimanannya kembali kepadanya. Semua nas ini untuk menjaga keturunan. Yang selanjutnya tentang menjaga harta. Bagian terakhir dari Zaruriyatul Khams yang dijaga oleh syariat yaitu sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan serta kebahagiaan, yaitu dengan menjaga harta, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua tentang mencari harta. Dalam hal mencari harta, kita disuruh bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Tidak pantas jika umat Islam bermalas-malas dalam bekerja dengan alasan sudah terlalu sibuk beribadah. Mengenai ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fazlillahi waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian yang tinggi kepada orang yang mau bekerja keras, seperti yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dan mencium tangan seorang lelaki yang sedang bekerja keras. Lantas beliau bersabda, bekerja keras dalam usaha mencari nafkah yang halal adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam bekerja, Rasulullah SAW juga memberikan tips yang jitu kepada umatnya dan memerintahkan umatnya untuk bersegera mencari rezeki di pagi hari, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Barak, yang artinya, berpagi-pagilah dalam mencari rezeki dan kebutuhan, karena pagi hari itu penuh dengan berkah dan keberhasilan, dan dilarang minta-minta. Baik, hanya itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Karisma dan di sini saya akan membahas tentang manusia adalah makhluk sosial. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan peran orang lain di dalamnya. Tujuan utama Islam itu adalah menegakkan suatu tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika. Nah, tidak ada manusia atau sebagai individu tanpa adanya masyarakat. Oleh karenanya, menurut Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia ini ditawarkan oleh Al-Quran senantiasa dan hanya berarti dalam sebuah konteks sosial. Disinilah kita dipertemukan pada dua sisi kesadaran.
Yang pertama yaitu kesadaran pada keberadaan diri sendiri sebagai suatu individualitas. Dan yang kedua yaitu kesadaran pada keberadaan orang lain atau sosialitas. Nah, sedangkan konsep manusia sebagai makhluk sosial ini dipertegas dengan beberapa pernyataan Al-Quran yang menegaskan tentang kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa. Itu dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama, yaitu dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 13, saling membantu dan dalam kebaikan, yaitu Al-Maidah ayat 2, dan penegasan Al-Quran tentang kebahagiaan manusia terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 112. Dan di sini saya akan membacakan salah satu dalilnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kepada perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amatlah berat. Selanjutnya yaitu masuklah kita kepada kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama yaitu kewajiban berbuat baik, menghormati dan menghargai orang lain, menyerukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Nah, yang kedua yaitu kewajiban manusia untuk saling tolong-menolong. Dan yang ketiga yaitu kewajiban manusia untuk berbuat adil. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu kewajiban manusia untuk tidak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing, dan saling mencaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu kewajiban manusia untuk menghargai hak hidup orang lain dengan tidak saling membunuh, karena darah sesama muslim itu haram untuk dibunuh. Selanjutnya, semua kaum muslimin dinyatakan bersaudara bersama-sama, tidak dapat digoyahkan sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Seperti dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya yaitu Al-Quran menyuruh kaum muslimin untuk menegakkan prinsip-prinsip syuro atau musyawarah dalam melaksanakan urusan bersama. Yang terakhir, Al-Quran menyuruh kaum muslimin untuk menegakkan tata sosial moral yang egalitarian dengan melakukan reformasi terhadap dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.